على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جدو شرفا يا رب جدو شرفا يا رب جدو شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تكلنا إلى فالنفس تنكز عن إصلاح ما فسدا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya mana ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana jalana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi
min hali ahlina walhamdulillahi rabbil alamin. Allah perintahkan kepada kita semua, hafizu, ya hafiz itu jagalah oleh kalian. Alas sholawat itu atas sholat artinya semua sholat harus dijaga. Wassolatil wusta dan sholat al-wusta, sholat asar. Ya, Waqulillahi qanitin dan berdirilah, ya tegakkanlah lillah karena Allah, qanitin atas dasar ketundukan, ya bukan keterpaksaan, tapi dasarnya karena patuh, dasarnya karena tunduk. Jadi ayat ini yang harus kita pahami adalah satu, bahwa sholat ini harus dijaga. Ya. Kenapa sholat harus dijaga? Karena perkara sholat ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Ya. Bahkan sampai Nabi berkata, istaqimu, istiqomahlah kalian. Karena kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya, ya, apa dan bagaimana yang nanti bakal diterima. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian karena khairu a'malikum sholat, sesungguhnya yang paling utama amalmu adalah sholat. Jadi kenapa Allah suruh jaga kita punya sholat ini? Karena ini amal yang utama, ya, ini amal yang utama. Dan memang di akhir zaman ini justru kebalikan, nanti akan datang generasi-generasi yang ada sholat, yang memang mereka meremehkan sholat. Jadi kita hidup di zaman akhir sekarang. Jadi perkara sholat itu perkara yang dianggap remeh-temeh gitu, ya. Zaman gini ahli masih mikirin sholat aja, kan? Orang udah mikirin ke bulan, kemana-mana, maju, apalagi sudah zaman IT, kan segala macam gitu. Ente masih ngurusin masalah sholat aja. Kalau ngurusin masalah sholat, masalah apa lagi? Wala yuhafidu alal wudu ilal mu'min. Tidak ada yang bisa jaga wudu kecuali seorang mukmin. Kenapa? Karena dia hubungannya dengan sholat. Kalau mau wudu hubungannya dengan apa? Air, kan gitu. Ente kayak kecebong, ente dulu mikirin air aja. Ya, orang sudah maju bulan, sementara kita masih mikirin. Kenapa ya? Kenapa mestinya tidak sadar? Kenapa kita suruh jaga sholat? Ya, kenapa jaga wudu? Kenapa jaga air? Karena ini saling berkaitan. Ya, ini saling berkaitan. Jadi satu, anna khairu a'malikum sholat. Jadi sesungguhnya amal yang terbaik atau amal yang utama bagimu semua adalah sholat. Jadi kenapa Allah perintahkan jaga itu sholat? Ya, kenapa? Karena ini amal yang utama. Dan justru kalau ini ayat dipahami hari ini tepat. Kenapa? Karena hari ini yang terjadi adalah sholat. Orang sudah mulai meremehkan sholat. Bahkan hari ini sholat dianggap bikin klaster baru. Iya kan? Makanya sholatnya pada rendah. Kenapa? Bisa menimbulkan efek negatif. Sholat dianggap menimbulkan efek negatif. Ya, ya memang zaman sekarang kita kan bisa lain. Kenapa? Karena orang berpikir dengan logika. Nah, sementara kalau kita ngomongin sholat, kita lepas logika kita. Ya, jadi kita kalau ngomongin sholat kan lepas logika kita. Kenapa? Karena sholat itu sudah hubungannya dengan sang Rob. Dia berhadapan dengan Robnya, kan begitu. Iya kan? Makanya kita ngomongnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu tadi hanya kepadamu. Kalau kepadamu, adakah orangnya di depan kita? Kalau manusia, kalau Allah berarti ada nggak dia? Ada, yang namanya iyyaka. Iyyaka itu kan kamu, hanya kepada. Berarti yang kita ajak bicara itu hadir kan? Kalau kepadanya hadir nggak yang diajak bicaranya? Tidak, tapi kalau kepadamu berarti hadir dia di hadapan. Kalau pakai logika nggak ketemu. Jadi waktu kita sholat di hadapan kita siapa? Kira-kira COVID tadi masuk nggak? Ente mau ngapain?
gitu malaikat. Enggak, dia kepada Allah di depannya. Wah. Hah? Kan logikanya kan begitu logikanya. Ya, tapi hari ini kan enggak. Karena dianggap tadi bisa menimbulkan dampak negatif. Padahal sholat tidak mungkin menimbulkan dampak negatif, justru menimbulkan dampak positif. Kenapa? Karena ketika orang sedang sholat, berarti yang dia ingat siapa? Kini sholat didikri, tegakkanlah sholat untuk mengingati. Jadi orang ketika sholat ingat. Kalau ingat Allah kita aman nggak? Tapi hari ini kan enggak. Karena pakai masker kan takut ada sebelah batuk. Akhirnya pikiran kacau. Bukan ingat Allah, ingat kopi itu. Ini kan kacau ini. Makanya sholat pada berantakan. Padahal suruh jaga sholat. Nah, apa yang dimaksudkan dengan jaga? Ya, tadi satu, ya karena Nabi mengajarkan kepada kita karena ini perkara sholat, ini perkara yang berarti harus dilakukan dengan cara-cara yang hebat, yang lebih baik kan begitu. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, ayyul amal ahabu ilallah. Ya, dia lebih masuk nanya sama Nabi, ya Nabi, amal yang paling dicintai oleh Allah. Nabi kemudian jawab, apa kata Nabi? As-sholatu ala waktu. Sholat pada waktunya. Itu berarti kalau kita bisa lakukan sholat pada waktu. Waktu yang dimaksud bisa waktu awal, bisa waktu akhir. Karena sholat kan ada waktunya. Ada waktu awal, ada waktu akhir. Waktu akhir sholat zuhur sebelum masuk sholat asar. Jangan sholat zuhur di waktu asar. Ya, batas waktu sholat asar sebelum masuk waktu maghrib. Jangan sholat asar di waktu maghrib. Kan gitu. Semua itu ada waktu. Ya, ada minimal waktu zuhur jam berapa, waktu asar jam berapa, itu sudah mulai dikuasai. Jangan begitu asar kaget, waduh saya belum sholat zuhur lagi. Gara-gara apa? Karena dia tak paham kalau waktu asar itu jam sekian. Kenapa dia nggak paham? Karena dia nggak tanggap pesan Nabi tadi bahwa waktu sholat ini juga harus dijaga. Ya, syukur-syukur bisa dilaksanakan di waktu awal. Kenapa harus di waktu awal? Waktu awal di siang karena manusia itu punya sifat kadang melakukan kesalahan, kadang juga suka lupa, kan gitu saya. Kalau orang lupaan, kalau bisa jangan tunda-tunda. Kalau lupaan itu tunda-tunda, bikin masalah. Jangan ditunda. Jadi satu diantaranya ya. Jadi sholat pada waktunya. Nah, kenapa Allah tadi perintahkan jaga? Nah, salah satunya pesan bahwa sholat itu harus dilakukan sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Nabi pernah menegur seseorang, ya pulang, atasimu sholataka. Ya, apakah kamu tidak memperbaharui sholat? Ala yanjurul musalli idza shalla. Hendaklah setiap orang yang melakukan sholat, dia perhatikan tidak sholat ketika dia sholat. Artinya dia harus perhatian dengan sholat. Ya, jangan sampai orang sholat gara-gara saking nggak sadarnya, rukunya salah, semuanya serba salah. Karena dia kurang perhatian. Ya, makanya kita harus perhatian. Fa'inama yusalli li nafsihi, karena sebenarnya sholat itu untuk dirimu sendiri. Ya kan? Buat dirimu sendiri. Ini kata Nabi, sesungguhnya aku Allah demi Allah, la ubsiru min waroi, aku melihat dari belakangku. Kama ubsiru min baini yadaya, sebagaimana aku melihat dari depan. Jadi waktu kita jadi jamaahnya Nabi ngeliat kita nggak di belakang. Kenapa bisa begitu? Nabi ngeliat dari punggungnya. Nggak usah nanya, jangan-jangan di punggung ada masalah ya. Ini beritanya dari Nabi begitu. Ya, kenapa? Karena Nabi melihat ada seseorang kok sholat sekenanya aja. Ya, kok sholat asal-asalan, makanya tegur oleh Nabi, ya fulan, hei fulan, antusimu sholataka. Apakah kamu tidak membaguskan sholatmu? Kenapa? Allah yanjurul musalli, ketahuilah
hendaknya setiap orang yang sholat itu yang dulu dia perhatian, tidak sholat ketika dia sholatnya dia lihat sholatnya. Kaifa yusalli, bagaimana cara dia sholat, jangan asal-asalan. Dia harus perhatian. Ya, baru Nabi jelaskan, fa innama yusalli li nafsihi, karena sesungguhnya kalau kamu sholat itu untuk dirimu sendiri, untuk dirimu sendiri. Ya, bidzikrillah, ya dengan mengingat Allah tatmainul qulub, maka hati ini akan mutmainnah, hati ini akan tenang, akan tenang. Ya, jadi kita kembali benar kalau begitu, kalau Allah perintah kita disuruh jaga sholat, supaya ujungnya supaya kita bahagia. Ya, jadi kalau pengen bahagia, mesti gimana? Ya sholat. Mau ngojek dari pagi ketemu pagi nggak sholat, kagak bakal bahagia, tak jamin. Ya, tak jamin nggak bakal bahagia, walaupun ordernya yang ada kegelisahan. Tambah banyak, tambah kurang. Akhirnya jadi begitu, bukan tambah banyak tambah cukup, akhirnya tambah banyak tambah kurang. Gara-gara nggak sholat. Tapi kalau sholat kebalikannya, ordernya sedikit tapi malah tenang. Sekarang tinggal dipilih hidup ini, mau banyak tapi gelisah atau mau sedikit tapi tenang. Pak, saya mau banyak tapi tenang. Kalau begitu, sesibuk apapun sholat. Nah, keren kalau begitu. Iya loh. Jadi sesibuk apapun sholat. Berarti orang ini pengen banyak tapi juga ya, jalan hidup aja begitu saja. Ya, jalan hidup kita pengen punya harta tanpa sholat, bisa nggak? Bisa nggak punya harta tanpa sholat? Bisa. Ada juga yang punya harta dengan sholat. Pak, mana ada orang yang banyak harta tanpa sholat? Ada. Lihat surat 644. Surat 6 ayat 44. Yuhihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu ma a'adnahum faktatan fa iyyahum mublisun. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tegak-tegak. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Adalah orang yang diberi kesenangan tanpa melihat Allah. Ada. Mana? Itu hanya kita dibaca. Falamma nasu, maka tatkala mereka sudah melupakan matukirobihi, apa yang diperingatkan kepadanya. Jadi semua peringatan Allah sudah nggak didekan, nggak ngurus sholat-sholatan, nggak ngurus ngaji-ngajian. Yang penting cari duit, jangan gini dia masih mikir begituan. Ya, padahal kebutuhan kita besar, pergi, ya, berhasil nggak? Berhasil. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami bukakan semua pintu-pintu kesenangan. Ternyata dia berhasil, sukses dia. Tapi tadi caranya merupakan peringatan Allah. Tapi ini agak rawan yang begini, ya. Idza farihu bima utu, ketika nanti dia sedang gembira dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, akhadnahum baghtah. Nanti tiba-tiba Allah datangkan malam dia habis semua. Kalau sudah begitu gimana? Faidahum mublisun, maka ketika itu dia terus asa. Ternyata jadi payahnya semuanya sia-sia. Ada juga orang yang bergerak tapi dia mengikuti jalur-jalan yang benar. Pak, jalur benar agak lambatan, Pak. Tidak. Jalur benar agak lambat. Kenapa? Karena Allah banyak menguji di sana. Ya, Allah banyak menguji.
ya, diuji. Ini kan wajah-wajah susah. Ya, kenapa? Karena diuji oleh Allah. Allah pasti uji. Sampai kapan tingkat kesabaran? Allah berikan. Ya, dapat jalur yang benar. Cuma yang jalur benar, kalau toh tidak berupa rezeki finansial, dia bersyukur atas rezeki kesehatan. Kalau toh dia tidak mendapatkan rezeki yang lain, ya, yang bisa dia nikmati, tetapi paling tidak dia mendapatkan rezeki persahabatan, kan ada ketenangan, ya, atau rezeki berupa keluarganya, semuanya. Ya, tapi satu lagi ya, pihak yang satu yang dengan jalan luar biasa tadi, yang dia tidak mengenal lelah, ya, pagi siang malam dia usahakan, bahkan kalau perlu rambu-rambu agama juga ditabrak oleh dia, memang dia berhasil. Ya, memang dia berhasil, tapi tunggu pada saat ketika Allah marah kepada dia, maka ditimpakan dengan malaikat. Kalau itu dia putus asa. Terus sementara yang ini, ya, dia tahu bahwa semua yang hadir pada dirinya adalah ujian. Ya, jadi waktu dia susah dia ujian, waktu senang ujian bukan? Uji. Waktu susah apakah dia bersabar atau tidak? Kan begitu. Waktu senang ini juga ujian. Allah hanya ingin lihat apakah kita pandai bersyukur atau tidak. Kan begitu saja. Ya, tapi yang tadi, jalur yang tadi, begitu susah dia putus asa, begitu senang dia sombong. Nah, itu bedanya begitu. Ya, jadi kita balik. Jadi sholat ini sebagai fondasi dasar untuk kita bisa menerima kebahagiaan. Karena pada akhirnya hayya alal sholat, hayya alal falah. Orang itu diajak sholat, sebenarnya dia diajak meraih kemenangan. Ya, supaya hidupnya tidak tidak ada beban. Ya, kalau bahasa doa kita fit dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Dunia hasanah, akhirat hasanah maksudnya dunia senang, akhirat senang. Kan begitu diminta kepada Allah. Ya, bahkan Nabi sampai mengurai lagi dengan doa yang dikenal dengan doa pamungkas. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku minta kepadamu semua kebaikan. Mintanya kata tanggung, pokoknya semua kebaikan aku minta. Ya dah, ajilihi wa ajilihi, baik yang disegerakan ataupun yang ditunda. Alimtumihu wa malam alam, baik yang aku tahu ataupun yang tidak aku tahu. Allahumma inni a'udzubika minasyarri kullihi. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada dari semua keburukan. Ajilihi wa ajilihi, baik yang segera terjadi ataupun yang ditunda nanti terjadinya. Alimtumihu wa malam alam, baik yang aku tahu ataupun yang tidak tahu. Itu doa mintanya begitu. Mintanya semua. Bahkan Allah kemudian memberitahu lagi bahwa Nabi Rasulullah minta Allah ini as'aluka min khairi mas'alak abduka wa nabiyyu. Ya Allah, aku minta kepadamu apa yang diminta oleh hamba-hambamu dan apa yang diminta oleh para nabi. Jadi yang diminta semua para nabi aku minta. Yang diminta oleh semua hamba-hambamu yang soleh aku minta. Ya, wa'udzubillah. Ya, aku minta perlindungan kepadamu min syarri ma'ada bihi abduka wa nabiyyuka. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu, ya, dari keburukan apa yang dimintakan perlindungan oleh hamba maupun nabi. Ya, ajilihi wa ajilihi, baik yang segera ataupun yang ditunda. Nabi seperti itu. Ya, kenapa? Karena saking pengennya hidup ini bahagia. Seringkali kita tidak sadar bahwa kebahagiaan itu sebenarnya ada ketika sholat. Makanya Nabi itu kalau sholat senang. Kalau kita kan enggak. Kita kalau sholat masih gelis, apalagi zaman corona begitu. Mau masuk masjid ketakutan dulu. Kenapa? Kadang-kadang kita yang main rumah Allah dengan rumah kita.